Cek, wait, siap. Kembali lagi bersama gua di Bedah Musik Chicks bersama Mas Virgo. Episode kali ini tepuk tangan kali. Sepi amat. Udah pada dapat martabak, Wow. kagak mau tepuk tangan. Sebelumnya salam kenal dulu. Salam kenal, Bro. Gua manggilnya apa nih, Bang atau Om? Bebas, Bro. Seenaknya lu aja. Wes. Jadi gini. Kalau manggil Om ntar yang lihat Iya, kayaknya bener. gua tua banget. Oh, iya. Kalau Mas? Kalau Mas boleh lah. Bro aja, Bro. Kan kita ini aja Bro aja, Kalau Bro kayaknya gue yang segen gitu. Oh, gitu ya. Bro. Aman. Tetep Bro. Oke, ini Mas Oke. Virgo dari chord ya. Kali ini kita akan Oke. bahas gitar chord. Oke, terima kasih. Gua Makasih. jangan ditepokin mulu. Gua kalau ditepokin bawaannya pengen closing aja. Hari ini ya kebetulan Mas. Jadi kita di ruangan podcast ini lagi ada chord experience nih. Anjir. keren Oke, ya? chord experience. Chord experience. Jadi kalau teman-teman mampir ke Chicks Musik, kita ada satu ruangan khusus untuk gitar chord gitu. Asik. Kita display nih ada electric gitar, ada akustik, ada Oke, bassnya, ya oke. kan, ada amplinya bahkan, Oke. dan bisa nyoba-nyoba nih Mas. Bisa dicoba doang. Yuk, Bisa dicoba doang. bisa dibeli juga dong. Bisa dibeli. Oke. Butuh cash atau apa belinya? Apa? Boleh apa? Boleh cash. Bebas. Boleh langsung ambil pulang dulu. Boleh 3 kali bayar, boleh pagi sore malam. Oke, siap. Nah, gua ngundang Mas Virgo ini ya kita ngobrol-ngobrol seputar chord lah Mas. Iya enggak? Oke. Kan bisa dibilang lo yang lebih paham lah daripada gua. Asik. Gua kan di sini kan cuman bisanya ngomong doang Mas. Iya. Jadi konten-konten Chicks itu isinya muka gua dikerjain sama anak-anak gitu, dibikin jadi bahan ketawaan gitu. Emang Nah, dibayar buat ngomong kan? iya. Nah, gua butuh lo untuk menjelaskan ini semua gitu Mas. Jelasin apa nih? Emang kita punya masalah disuruh jelasin? Jelasin kenapa gua dibayar untuk diketawain gitu. Tentang chord lah, Tentang chord ya. Oke. Seputar chord lah. Oke, berarti hari ini kita ngomonginnya chord yo ceritanya. gitu. Oke. Chord itu apa? Chord itu Enggak, ngomongin chord apa nih? Orang kan kadang-kadang nggak ngerti nih chord itu apa. Nggak tahu apa yang nonton ini nggak taunya ada pramugari kan? chord gitar ya kan? Yang lagi live lihat pramugari ternyata kan dia nggak tahu chord itu apa kan? Atau ternyata nama buah-buahan ya kan? Iya, chord itu apa dipikir apa kayak Atau gitu. kalau emang gitaris taunya chord kunci gitar gitu Mas. Iya, ya kan? chord gitu kan. Oke. Nah, chord yang akan kita bahas adalah chord yang akan kita bahas itu sebuah brand, asik. Oke. Brand instrumen alat musik Oke. yang ya kalau gue pribadi sih taunya chord itu ada gitar, Oke. ada bass dan amplifier. Oke. Kalau yang gua tahu itu Mas, Yeah. mungkin ada tambahan-tambahan nanti coba Mas ceritain gitu. Dan jujur gua pakai chord Mas. Oke, pakai apa? Chord apa? Wah, gua beli tahun Chord 2000. gitar Chord elektrik atau gitar akustik? elektrik. Akustik juga. Akustik juga. Akustik oke. juga, elektrik juga. Dulu beli tahun 2012. Gua masih SD. 2012. Oke. Lulus SD. Gua masih SD. Oh, masih SD 2012. 2012. Oke. Kok kaget gitu Mas? Oh, enggak apa-apa. Mas 2012 2012. ya pokoknya Saya di chord atau mungkin belinya sama Mas kali waktu itu. mungkin Waktu juga di ya. MG waktu itu ya. Mungkin juga. Mungkin Oke. nggak ada yang tahu Oke, ya. tapi nggak mungkin sama saya. Di- Oke, terus. Dulu beli chord serinya M200 Mas. Oke. Yang Itu- bodinya itu ya. Iya warnanya merah merona gitu. Oke. Dulu masih Solid murah solid banget. body ya. Yoi. Nah gue belum ngerti tuh spek-spek waktu itu. Oke. Zaman SD kan kita ngelihat cuman looknya ya Looknya kan. Bayangin doang. anak SD melihat gitar chord langsung tertarik waktu itu. Tapi keren juga sih langsung milihnya M200. Kenapa emang? Kenapa? Yang lain dulu deh coba. Oke. Kalau untuk Ntar biar penasaran aja. Siap, siap. Kan langsung dicatat Soalnya tuh gua juga penasaran M200 nih. kenapa kan Iya, benar. langsung dicatat tuh Iya, sama yang benar. lihat. Terus aduh kalau yang akustik gue lupa Akustik tuh apa? tipenya tuh. Tapi dia tapi nilon, heeh, elektrik, akustik elektrik oke, nilon, nilon akustik dan elektrik. cutaway bodinya. Gue Cutaway. lupa tuh Tin tipenya. lain yang kecil atau yang bodinya yang Agak besar? segini-gini kayaknya nih. Cuman dia cutaway. Oke, Gue cutaway. lupa tuh tipenya. Gue punya 2 chord di rumah. Sampai sekarang masih ada. Masih ada Masih ya? ada. Belum di sekolahin Belum pernah di sekolahin. Ya Oke, setting-setting, setting. setup biasalah Oke. wajar. Elektroniknya semua aman. Aman banget. Aman. Gila Aman 2012 banget. 2025 berapa tahun tuh? 13 tahun ya kurang lebih ya. Oke, itu Dari zaman membuktikan chord durability-nya. oke. Durability-nya
gua Oke, akuin. dengan harga segitu ya. Yo, dulu gua dapet diskon. Gue ingat banget nih, Mas. Beli di mana? MG. Oh. Bukan. Kelapa Gading, Mangga Besar. Blok M ya? Blok M, oke. Paling Polim itu ya? Iya, di situ. Oke. Dulu padahal gua ini kalau boleh jujur sedikit cerita ya. Dulu nunjuk apa? Almarhum bokap nyuruhnya beli brand sebelah. Oke. Cuman enggak tahu kenapa gua Asik. jangan Oke. diasik-asikin gitu, Mas. Oke, Gua salting oke. gitu kan. Gak apa-apa. Udah dicatat sama mereka udah. Tenang. Oh iya, oke. Aman. Udah dicatat tadi. Enggak tahu kenapa hati gua tuh tiba-tiba anjir ini chord gokil sih. Oke. Gitu. Gokilnya apa ya? Keren. Oh, keren. Anak SD disuruh milih gitar apa sih, Mas? Selain look, ya enggak? Oke. Nggak mungkin dong gue langsung gue milih ini karena pickupnya bla bla, nggak mungkin anak SD gitu. Iya. Ada cuman jarang gitu loh, apalagi Looks-nya bocah kayak berarti gue ya. gitu kan. Berarti kan looks-nya, lu lihat looks-nya. Gue ngeliat Oke. merahnya merah marun. Wah, Merah pokoknya marun ya. elegan banget lah tuh gitar. Bergendi ya, merah marun bergendi Yoi. gitu. Oke, bergendi nggak tahu tuh nanti bergendi Dulu apaan? dulu gue beli under sejuta. M200. M200 under Under sejuta. sejuta. Tahun 2012. Gitu. Oke. Itu wah sampai sekarang sih gue masih pakai itu, enak banget sih Jos. Masih pakai kan? Nah. Hambakar ya? Hambakar. Oke. Tadi coba dong yang kenapa M200 pilihan yang apa tadi maksud lu? Keren. Apa? Keren. Jadi gini, oke. Saya kenalan dulu ya, Mas. Iya, boleh. Oke, kan tadi udah dikenalin, saya Virgo. Saya dari MG Musik, ya kan? Saya berkecimpung di dunia instrumen. Asik. Instrumen Berat nih bahasanya. terutama di inilah di MG Musik lah, di chord itu sejak 2009. Wah. Jadi kalau dia tadi bilang Gua beli 2012, Mas Virgo udah saya udah bekerja di sana ya. saya udah mendistribusikan chord dari Asik. 2009, dia baru beli. Oke. Baru beli. Ketahuan umurnya ya. Iya. Oke. Ada ya. kali beda 20 tahun. Bercanda. Bercanda Mas ya. Aman. Gua sama Mas Virgo udah kenal lama. Oh, iya. Kira-kira 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Oke. Gini. Jadi kalau history dari chord itu sendiri, chord itu kan secara historical nih saya kasih tahu dulu bahwa banyak orang ngomong kan chord itu Indonesia ya gitu ya. Iya. Termasuk gua juga oke. nanya kayak gitu. Chord itu adalah brand Korea. Oke, brand dari Korea Selatan. Sebetulnya kan chord CORT ya. CORT seperti yang di atas. Yoi. Kelihatan ya? Betul. Oke, CORT itu adalah brand Korea sebetulnya. Nah, memang dulunya sebelum tahun di bawah tahun 95 ya. Di bawah 95 chord itu memang masih diproduksi di Korea. Dan satu lagi kebanyakan di Korea lah ya. Sejak tahun 95 Korea itu 1995 Korea itu membangun pabrik, bukan membangun pabrik Mas, sudah pabriknya udah jadi di Indonesia. Oh. Di Indonesia dengan di kawasan industri di salah satu daerah kita, kebanggaan kita di Jawa Timur. Wih. Lebih tepatnya di Mojokerto. Jadi kawasan berikat gitu. Sampai sekarang itu menjadi pabrik terbesar se-Asia Tenggara. Oke, lebih kurang 10 hektar lah terakhir beberapa Serius? bulan yang lalu. Iya. 10 hektar gokil. Ini dia nih ceritanya. Jadi 95, nah sejak 95 itu pun sebenarnya brand chord sendiri tidak hanya memproduksi chord. Lu bayangin 9 hektar. Iya, Kalau ini kan. Jadi sebenarnya chord itu perusahaan yang memproduksi juga brand-brand yang lain. Ya mungkin udah jadi rahasia umum, teman-teman yang dengar mungkin udah tahu di mana-mana brand-brand apa aja yang sudah yang sampai dengan saat ini juga bikinnya di PT Chord gitu loh. Jadi PT Chord itu sudah itu. Nah, tadi seperti itu dari 95. Jadi sampai dengan detik ini PT Chord itu masih memproduksi chord sendiri dan brand-brand lain. Brand-brand lain yang ada di sana. Yang paling terakhir, yang paling hype banget, yang ya salah satu brand US yang lagi hype juga di sekarang ini, yang inlay-nya gini-gini, itu kan bikinnya juga di sana. Di sana juga. Dan ada juga kalau sudah lihat inlay-nya gini-gini apaan, Mas? kan kalau saya bilang inlay-nya gini salah lah. Inlay-nya kegedean gini. Mas kalau begini. Kan kalau yang nonton kalau yang lihat pasti ngerti lah ya, yang inlay-nya gini-gini ya. Burung. Ya, burung. Oke. Orang ini kayaknya. Oke. Udah bikin sana. Oke, sampai dengan saya cuman spill itu aja. Jadi sedangkan chord sendiri memproduksi secara brand chordnya juga
sampai dengan detik ini ya semua pada tahu chordnya juga tidak hanya apa ya yang apa namanya yang pemula, tapi kan chord juga ada yang menengah, ada yang bahkan yang sudah almost mungkin 5 tahun belakangan chord sendiri sudah berinovasi dengan brand-brand ya bukan brand maksudnya tipe-tipe yang premium, dari akustiknya, dari elektrik gitarnya, dari bassnya, semua apa namanya diproduksi dengan dengan baik, dengan itu karena ya brand lain pun percaya dengan chord, ya apalagi chord bikin brandnya sendiri kayak gitu. Jadi ya kalau sebenarnya kalau ada interaksi ada pertanyaan lebih baik sih dari teman-teman. Kalau misalnya yang lagi live ya, mau nanya komen ya, boleh. Makanya komen mau ada pertanyaan apa ya boleh aja. Mungkin kan kita nanti siapin giveaway juga bisa. Ya kan? Boleh, Ya nggak? Sabi. Mumpung saya lagi ada di sini. Asik. Minimal kan dapat aqua 1 kalau mau. Nggak. Itu intro dari saya aja. Jadi chord itu adalah brand Korea. Sudah tahu sejak 95 ada di Indonesia, pabriknya ada di Mojokerto dan sebagainya. Secara resmi didistribusikan di Indonesia ini itu oleh MG Music. Oke, untuk brand chord itu didistribusikan secara resmi oleh MG Music, bekerja sama sama dealer-dealer yang ada di seluruh Indonesia. Kalau di Jakarta ya officially misalnya kita sama Chicks Music. Pastinya ada Chick Music juga gitu kan, dan beberapa official dealer yang lain. Oke. Gitu. Oke, Mas Alek. Terjawab ya yang ternyata penasaran chord itu apa gitu. OG-nya tuh di South Korea sana ya. Iya, originalnya kalau ya. Nah, memang chord ini tagline-nya ya dari dulu ya bahwa kan gitar yang bagus tidak harus mahal. Betul. Gitu kan. Jadi kan chord ini memproduksi karena dia tahulah maksudnya ini yang cocok untuk harga kita segala macam, yang kantong-kantong orang Indonesia ini yang segimana sih. Nah, kita produksilah gitar-gitar yang bisa masuk dengan mas-mas tadi yang mas lagi adik-adik tadi misalnya kan yang punya kantong duit 1 juta 2 juta bisa dapat barang dengan yang sebenarnya secara spek lu bisa 3 juta 4 jutaan gitu loh. Tapi dengan di chord ya cuman lu keluarin duit 1-2 juta lu bisa dapat dengan spek yang harusnya 3-4 juta gitu loh. Jadi memang kita dari dulu dari PT Chord itu dan MG secara distribusi memang kita mencoba untuk membuat hati para gitaris terutama terpenuhi lah maksudnya. Oke, kalau saya ngomong terlalu panjang lebar nanti bosan. Gimana lagi bro? Ada pertanyaan atau apa lagi bro? Kita santai aja Mas Edi. Kalau nanya tadi gue masih penasaran tuh kenapa lu kaget gitu ketika gue memilih tipe M200. Oke, jadi gini, M200 itu adalah salah satu tipe andalan chord di zaman itu. Karena gini, dengan banyaknya gempuran di tahun-tahun itu seri metal itu seri yang band-band metal ya. Tahun-tahun itu kan lagi band-band metal. Chord memproduksi seri M. Seri M itu adalah ya tadi seri M itu yang solid body, lalu humbucker. Nah, orang kan cenderung dengan solid body di zaman itu lebih mahal. Lebih mahal dan apa namanya? Ya susah lah maksudnya dengan harga dengan body dengan spek yang tinggi seperti itu mahal. Chord mengambil ceruk apa ya? Chord mengambil pasar itu jeruk. Jadi Chord mengambil pasar itu mengeluarkanlah seri M200 tersebut dengan harga terjangkau, dengan humbucker karena dulu konfigurasinya oke lah. Untung sih maksudnya setelah pakai tuh gitar beberapa tahun gitu kayak alhamdulillah untung belinya humbucker. Dulu kan belum ngerti Mas kan waktu milih gitar itu kan bener. Yang penting warna. Dan gue ngeliat apa Mas, headstock. Oke. Headstocknya M200 itu kayak apa ya? Gak ada contohnya ya. Gak ada contoh. Ya, nanti dilihat di sini ya, nanti ditayangin kok. Contoh M200-nya nanti ditayangin. Wah, itu kalau enggak lihat IG gue aja ada kok. Asik. IG-nya apa? Tolong kasih tahu aja. Enggak apa-apa.
Apa malah jadi jualan gua? Jadi di atasnya M200 tuh ada M600 namanya. Langsung ke 600. Kakaknya M600 langsung M600. Coba Mas pengen tahu dong urutan-urutan tipenya tuh dari yang paling Buset. Iya terus. Iya. Gue langsung langsung buset, langsung berat banget kan. Dari yang paling entry level lah gitu. Oke, sekarang sebetulnya bukan entry level sih ya. Kalau saya nyebutnya nih untuk teman-teman yang baru belajar. Oke. Jadi entry level kesannya dia kayak apa ya? Kayak levelnya di bawah banget gitu kan. Padahal kan baru belajar kan ya memang di bawah. Gak bercanda. Jadi gini. Dia mau terjun ke dunia gitar gitu. Iya, yang baru teman-teman yang baru terjun ke dunia gitar memang kan sebenarnya di sekarang ya di tahun-tahun ini sekarang memang banyak banget pilihan. Banyak banget pilihan. Tetapi ingat, ketika kita memilih sebuah gitar, sometimes kan orang kan karena murah. Iya. Karena kayaknya nih oke nih gitu loh. Nah, sedangkan chord itu seperti tagline-nya di awal bahwa chord itu bukan barang yang murahan. Murah tapi tidak murahan gitu. Oke, sekarang saya contoh yang ini aja nih, G115. Boleh nih ya. Nah, ini mumpung ada barangnya nih. Salah satu gitar yang buat pemula. Kan kita kebetulan ada sekolah musik ya Mas Edi. Oke, iya. Kalau ada beberapa murid-murid yang lagi nyari gitar elektrik, jujur gua ngerekomendasin si G115 ini. Oke. Nah, jadi gini, biasanya pemula itu kan yang dilihat. Kalau lu kan langsung lihat humbucker biar suaranya ngejreng kan. Yoi. Tapi kan ada yang beberapa orang tua kadang-kadang kan ngelihat yang banyak pickupnya. Yang pickupnya banyak. Ini kan pickup namanya ya, ini pickup namanya. Ya, bagi yang belum tahu. Bagi yang belum tahu ini pickup. Jadi yang pickupnya banyak aja biar suaranya keluar gitu kan, biar suaranya ngejreng. Oke, nah kalau kita ngomongin dari yang tadi kalau pertanyaannya kan chord serinya apa aja ya. Nah, seri chord itu sebenarnya banyak tipe, dari seri G, seri KX, seri X, seri CR. Udah FR. hafal. Ya, ceritanya kan nggak tahu Mas. FR ada FR ya? FR nggak ada. Nggak ada ya? Baru langsung salah gua. Itu yang putih apa tuh pojok? Itu KX. G, masih G itu ya? Itu KX. Itu KX. Oh, KX. Okay, Ya, sorry. KX. Jadi seri KX. Nah, dari seri-seri tersebut ada yang kita produksi ya. Ada yang kita produksi yang ada buat pemula, ada yang buat memang performance, maksudnya yang reguleran, yang lu bawa aman deh gitu loh, di panggung aman. Buat tempur di panggung lah pokoknya. Buat tempur di panggung aman gitu. Jadi ada dari semua seri itu ada ininya lagi. Nah, di seri G sendiri yang buat pemula atau buat ya yang baru-baru belajar, ini seri G115. Oke, nah G115 ini kalau dari looks-nya aja kan udah ya nggak murahan kan. Istilahnya kan kalau ini orang sih populer banget nih. Ya kan? Pop banget nih. Best sellernya di ya hitam, dan kita memang sengaja masukin hitam dan putih. Hitam putih aja karena kan ya pilihan terbaik warna. Dan yang sorry Mas, gua potong. Yang bikin gak murahan lagi apa itu? si pickguard ini. Pickguardnya. Oke, cakep. Biasanya kan putih pasangannya hitam polos. Yes, biasanya. Iya. Ini dia dikasih apa namanya Mas kalau yang corak-corokin Mas? Coraknya. Corak-corak apa sih namanya? Corak. Iya, gua tahu maksud kerang oysternya kayak oyster. Iya, itulah pokoknya kayak Oke. nggak membosankan gitu ngelihatnya. Pickguardnya betul. Vintage lah. Gaya-gaya inilah ya. Oke, lalu dia 5-way loh, bukan 3-way. 5-way. 5-way itu bukan 5 jalan, bukan. Tapi tol aja 4 kadang, ini 5. jadi dia bisa lu 5 apa namanya tuh? Switch. 5 switch atau 5 sound lah yang lu bisa ini. Yes. Sound ini lu bisa switch semua. Dia masuknya humbucker single-single ya. Single humbucker. Single karena dari sini. Yeah. Coba kalau dibalik. Humbucker single-single jadinya tuh. Dia ngerti deh. Nggak mau disalahin lu. Buset. Oke. Yang ini humbucker, ini single coil. Oke. Nah, terus dia belum up down. Belum up down. Tapi dia bisa down doang. Down aja. Down doang. Nah, kelebihannya dari chord adalah dibuat tidak hanya asal dibuat. Kebanyakan kalau yang gitar pemula, yang lain ada up downnya, ada nggak ininya up downnya? Saya kasih contoh. Jadi ketika handle-nya ketika kita downin, balikin lagi. Fals. Lu yang jawab. Tapi kalau chord
Enggak. Dijamin ya. Dijamin, Mas. Dijamin. Kalau Fales datengin dia aja, kita tukar. Jadi gue. Enggak. Karena Gue juga berani jamin dong. karena diproduksinya memang secara quality control dan sebagainya itu udah karena secara tremolonya sendiri kan sudah bukan tremoloan. Iya, maksudnya menurut gue juga Chord bertanggung jawab lah. Dia udah ngebangun si tremolo down ini. Masa ya dia udah bikin semaksimal mungkin, tiba-tiba pas dipakai fals kan jadi gimana gitu kan, kesannya kan kurang maksimal. Nama besar gitu. Chord dipertaruhkan, Yoi. bro. Oke, nggak mau gara-gara ini terus dibilang Chord kalau itu fals. Nggak pernah dengar kan? Betul. Selama dari 2012 sampai sekarang nggak pernah dengar. Belum kan? Belum. Nah, nggak akan terdengar Nggak itu akan kan. terdengar. Selama gue masih di sini nggak akan asik, nggak akan terdengar itu. Jadi ini buat pemula. Di atasnya lagi itu ada seri G200. Ini yang gue pegang. Enggak, ini ada G juga nih yang gua ini G pegang. juga. Nanti kakaknya itu. Siap. Ada G200, mungkin di sini enggak ada. G200 yang warna IDX itu pastel. Si foam green, warna shell pink. Pink juga ada lucu. Ya, sky blue gitu kan Pernah, di pernah atasnya. masuk, pernah masuk. Terus ada lagi di atasnya lagi ada G250 gitu Yang loh. gue pegang ya. Enggak. Dari tadi dia Ini penasaran banget sama ini yang dia pegang. Oke. Abis Terus itu di gua atasnya keren lagi gitu loh. ada 2 G280. Belum. G280 tuh Belum yang nyampe kalau gua pegang. teman-teman lihat itu yang biasa dipakai sama endorser kita Ius. Oh. Nah, Ius Misterius kalau main yang gini-gini. Iya. Tahu Mas, enggak tahu ya? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Nanti saya cek Instagramnya. Buka deh sekarang Ius Misterius, ini susah nih. Termeso aja. Oke, Ius Misterius itu salah satunya dia yang pakai seri G280. G280. Oke. Nah, lalu Sorry Mas, di gua atasnya itu lagi. konfigurasi masih sama. Masih sama humbucker. Masih humbucker Sorry. single atau udah? Kalau udah seri kakaknya itu sudah ada yang humbucker, ada single humbucker. Beda-beda, tergantung tipe naik ke atas. Seperti saya bilang tadi, mulai dari pemula atau menengah itu semuanya ada. Yoi. Jadi apakah Chord menjawab semua kebutuhan gitaris? Tentu. Sangat menjawab. Dan ternyata dia upgrade tingkatnya itu justru per tipe ya. Kirain gua kayak yang untuk pemula G, Oke. yang untuk menengah CR misalkan. Iya, Kirain iya. gua gitu, ternyata di G ini juga ada levelnya ya. Betul. Nah, seri G sendiri kan itu bergerak kepada bukan bergerak. Dimulai dari ya semua orang pada tahu ini serinya body apa kalau orang sering bilang? Strato Stratocaster. Jadi kalau seri G di Chord itu Stratocaster. semua. Iya, Strato semua. Jadi yang membedakan adalah ada yang humbucker, ada yang single humbucker. Itu lah, konfigurasi body segala macam itu doang yang membedakan. Oke. Lalu jadi menjawab pertanyaan tadi, kalau di Chord itu setiap seri buat yang pemula ada, menengah ada, yang atasnya juga ada. Tinggal pilih nih lu mau pakai seri yang mana. Betul. Iya, Jadi iya, menjawab iya, nggak iya, yang iya. kalau orang kan kalau di brand lain kalau seri itu orang udah kepikiran bahwa oh itu kan pemula Ya ini punya. pemula nih. Iya. Tapi kalau Chord, di seri G ada yang buat pemulanya, ada Iya. yang buat siap tempurnya juga ada. Betul, bro. Ada yang seri X, ada yang seri KX gitu loh. Kalau X itu itu ya X itu ya? iya, X itu ada. X100 ya, Nah, ada juga nih X nih, contoh nih X yang buat pemula juga. Pemula juga ya. Cuman kalau gue lihat nih si X ini dia agak lebih sangar nih kalau menurut gue tampilannya nih. Biarin, biar orang lihat ada perbedaannya nih. Kalau yang suka metal-metalan, Yoi. bro, tadi kan ini kan beda nih. Ah. Yang metal-metalan atau apa? Nah, pakailah ini. Kenapa? Humbucker gitu loh, ya kan? Kita produksi masukin tipe ini yang kita distribusikan adalah hanya 2 warna aja, Oh gitu. hitam dan merah. Yang Hmm. buat ini. Oke, ini X100 namanya. ya. Ini down juga atau bisa Down juga. ya. Down juga, belum up down. Oke. Pokoknya udah kelihatan lah dari si potongan-potongan ini udah tajam-tajam, Ya, udah udah metal lah tajam-tajam, pokoknya udah lah. metal. Nah, ini jadi pricingnya pun, bro, gila. Ya saya boleh ngomong gila ya karena lu 2,5 juta lu dapet gitar yang Ya, dengan spek yang seperti ini masuk gitu akal loh. sekali, masuk akal Jadi sekali. kalau buat pemula enggak harus ini ya. Pemula berarti ini nggak bisa dibuat manggung dong. Salah, bro. Itu chord gua M200 bisa dibilang untuk pemula lo pada saat itu. Iya. Itu udah gua bawa manggung kemana-mana. GBK ya terakhir ya lu manggung ya. Iya, tapi parkirannya.
Nggak, serius itu udah beberapa gig gitu. Kalau Iya, boleh iya. sombong sih Jabodetabek udah lebar semua tuh Asik. chord yang 200 tuh. Sudah menghasilkan banyak ini ya. Ya, Oke. itu nggak usah dibicarakan. Oke, lah. jadi ginilah istilahnya intinya adalah seri chord apapun serinya, lu mau dari pemula sampai lu yang jadi apa namanya? Apa ya? Kalau boleh dibilang lah profesional. Profesional. Semua kita siapkan untuk kalian semua. Yo, tinggal pilih lu mau tipe yang mana. Yo, Itu sih menurut oke, tinggal tipenya banyak. Kalau penasaran ya buka aja websitenya Yoi. banyak atau ya lihat aja di Speknya IG. lengkap ya di website ya. Speknya lengkap sekali. Dan Lu mau gua, apa lagi? gua agak salfok nih sama 24 necknya ternyata ya. Yo, iya brother. Oke. 24 fret. 24 fret bukan 24 necknya. Lebih Kalau necknya 24 banyak amat, Bro. dua aja udah berat ini lagi Iya, 24 dua ya aja kan? udah berat ini 24. Nyari kickbacknya susah. Yo, terakhir Balawan aja 9 tuh Java Jazz kemarin. Lihat nggak? Balawan main 9 neck loh. 9 neck apa 6 neck ya? Tahu tuh gua. Di Java Jazz. Iya, tahu gua. Iya. Gila lu 9 neck. Oh. Kali 2. Apa yang nanya? Nanya apa nih? Seri X atau ke X yang mana yang lebih enak buat main genre rock modern? Wow, seri X baru nih dibilangin nih. Kalau gue Rock ya? Iya, Rock kalau ya. lu gimana, Rock? coba tolong ambilin yang KX deh. Nih, kita bandingin aja Mas, langsung Mas. Ah, ini cakep nih. Ini Bu Sorry nih, ngebandingin saya nggak mau ngeluarin skill saya ya, soalnya diwakilin aja nih. Enggak lah, saya juga enggak ini. Oke. Ini ngebandingin konteksnya positif ya, maksudnya bukan merendahkan tipe ini tipe itu. itu. Iya, KX FR itu boleh? Hah? Oh, itu G Itu G. juga. Oke. Tadi dia mau ngomong X ya. Ini X nih. X. Tadi G ada di situ. Oke, bentar ya. Mungkin kalau Ini G nih. Kamu Iya, ini ini aja G- nih. G290 Iya, yang coba tadi aja gua nggak apa-apa, pegang. langsung aja mainin aja, Bro. pokoknya kalau menurut gua Mas, V, zaman sekarang ini kita pilih gitar yang versatile. Versatile. Jadi oke. tidak lagi ini pandangan Iya, gua. iya. Tidak lagi cocok untuk ini harus beda-beda gitar. Asik. Menurut gua lebih simple lagi, lu nyari yang 3 in 1 kalau bisa, rock bisa, pop bisa. 3 in 1 lah. Enggak, ibaratnya gitulah. Mau apa aja, Apa aja hajar. libas. Hajar Cari ya. gitar yang seversatile mungkin. Oke. Neck 24 mungkin. Yes. Terus konfigurasinya single humbucker. Oh, udah laku yang KX ya. Barusan tadi ya? Alhamdulillah. Wah, harusnya jangan dong, kan buat Kok gitu orang mau beli masa nggak jangan-jangan dia yang beli. Jangan-jangan dia yang beli nih. Nggak boleh tukar loh. Kalau udah kebeli. Oke, gimana, Bro? Sorry, Coba ya. Yang seri G deh, ini kan seri G nih. Yang KX sudah terjual tadi. boleh? Ini seri G290 FAT. Oke, pertanyaannya Sorry, yang yang dia tanyakan KX sama X. Yang mana yang cocok buat modern gen rock. modern rock. Oke. Coba di antara dua itu sekarang gua kasih denger soundnya G290 ya. Oke. Siapa tahu dia Betul, Bro. langsung ganti patokan gitu loh. Kita coba dari clean-nya dulu ya, guys. Kalau kedengeran kasih tam dong. Oh, iya. Ini masuk ke live kan? Masuk. Master gue naikin ya. Ini 5-way switch kayak tadi, Oke. humbucker dia 5-way juga. Oke. Biasa volume sama Oke. yang unik, Apa ya, apa? doi udah locking tuner. Udah pasti. Enggak, Nggak pusing dengan yang namanya Keren nih. fals ya. Yo, Tapi dia diproduksi sendiri oleh PT Chord loh, locking tunernya. locking tunernya PT chord Chord juga ya. Chord juga. Wah, pokoknya dia Semua palu gada dah ya enggak? Ah. Iya enggak? Apa lo mau gua ada pokoknya. asik. Nah, Mas, gua mau nanya, Mas. Ah, Ini kan agak ngambang nih, berarti dia bisa up down nih. bisa. Si G290 ini biasanya bisa up down ya. Bisa. Wah, coba ada handle kita coba ini. Iyo. Tadi siapa yang komen antara KX dan X? Coba lo dengar suara G290 ini ya.
buat rock modern ya tadi ya. Yes. Cakep banget Mas. Menurut gue sih ini udah. Tadi baru gua mau masuk nyanyi tadi. Lu udah berhenti. Ya udahlah. Emang lagu apaan itu barusan? Hah? Jangan bingung. Lu menurut gua kalau milih chord jangan bingung sih. Yes. Sumpah. Kalau lu di Jakarta Timur, lu datang aja ke Cik. Iya. Iya. Lu cobain beberapa Cobain semua, seri. ada banyak serinya. Gitu. Oke. Boleh teman-teman kalau mau tanya-tanya komen-komen boleh banget nanti. Menjawab kita- pertanyaan tadi ya, cukup menjawab ya. Oke. Seri G ini kan Yes. orang kan nanya nih, Mas ini jadi gini, ini konfigurasinya apa aja nih misalnya kan. Nah ini kan diberdiriin Mas, tolong Mas. Ini kan flammable nih, udah pasti flammable. Kalau kayak gini udah pasti flammable. Lalu dia punya apa namanya? Ininya necknya itu ini bird eye namanya. Bird eye. Bird eye. Apa tuh? Eh, Bedanya sama Maple bird eye. Maple bird eye. Jadi Bird dia eye, mata burung. ada jadi gini ya, mata burung. Jadi kalau maple kan lebih ke corak garis-garis. Ya. Kalau mata burung tuh kayak titik-titik, Oh. Bird eye. beda. Gitu. Oh, jadi ini bukan daki kita ya sebenarnya. Kesannya kayak daki ya, tapi Iya, bukan itu bird padahal eye. ternyata itu adalah Oke. maple bird eye. Yes, Oke. mahogani, sudah mahogani segala macam. Warnanya cakep nih. Warna cakep blue. Oke. Pick up-nya pakai Pick up-nya cover pakai gini lagi. pakai cover bikinan chord sendiri. bikinan chord juga ya. Iya, VTS. Bikin lebih elegan nih begini-begini nih. Gua Iya, demen nih. chrome. Chrome gimana ya? Oke, handle-nya juga ada segala macam. Oke, G290. Oke bro, apalagi yang Apalagi nih lu ya? mau iniin? Oke. Mungkin Hmm. kita kan balik lagi kita ada sekolah musik Mas. Dan Sekolah musik Chicks. sekolah musik Cix. Oke, apa aja kelasnya? Kelasnya seperti biasa, Lengkap. hampir lengkap ya. Untuk bikin Gitar, band bisa bass. lah. Recording, Asik. kelas recording ada. Oke, siap. Nah, kita juga menyesuaikan nih Mas. Jadi kebanyakan kita stoknya yang untuk yang tadi untuk pemula. Oke, untuk ya, anak-anak ya. yang baru mau belajar gitu. Nah, Oke. ada nggak sih Mas chord yang high end gitu? Oh, oke. Dulu sih, Chord high end. dulu pernah ada kita stok juga tuh akustik tapi yang puzzle. Oh, puzzle. Yang puzzle. Limited itu limited ya? edition. Hanya beberapa puluh doang seluruh dunia. Wow. Itu limited yang puzzle kan, akustik tapi itu. Udah sold tuh. Oke. Udah sold. Yes. Nah, kalau untuk elektriknya nih Mas, gue penasaran dong Mas. Oke. Nah, elektrik kan tadi sudah dibilang nih dari seri G, dari seri KX, Yes. dari seri ini. Nah, sebetulnya kalau teman-teman semua mengikutin perjalanan chord gitu kan ya. Saya coba bedah dulu nih, misalnya dari kita ngomongin elektrik nih ya. Yes. Dari seri G itu ada di atasnya ini kakaknya lagi itu ada seri G300. G300. Nah, G300 sendiri itu kita banyak tipe, ada banyak pilihan lagi juga. Ya. Dari sisi warna, dari sisi konfigurasi, ada yang pakai Seymour Duncan, ada yang istilahnya kayak raw itu jadi kelihatannya kayak kayu semua. Kebanyakan kita memang di seri G300 yang premium itu pakainya yang humbucker. Oke. Tapi yang open enggak Enggak cover. pakai. Oke. Enggak cover. Jadi di open karena pakai Seymour Duncan. Hmm. Oke, Seymour Duncan yang di lalu dia punya solid body udah pasti, warnanya juga warna-warna solid. Itu saya kalau boleh saya ngomong nih harga ya. Ya. Itu di range 9 jutaan, Mas. 9 jutaan. 9 jutaan lu dapet premium seri G. 9 jutaan ya. Range 9 jutaan. Sudah locking tuner. Yes. Fretnya udah stainless loh ya. Oh gitu. Fretnya udah stainless. Lalu dotnya Hah? inlay yang di itu. titik-titik ini ya. Nah, itu kalau yang di seri G premium itu yang glow in the dark. Wih, serius. Jadi ketika lu gelap dia hidup. Dia ya glow in the Nyala-nyala dark, gitu ya? nyala-nyala. Oke, glow in the dark itu seri G300. G300. G300 ke atas. Lalu udah pasti Seymour Duncan. Locking tuner udah pasti. Lalu ya konfigurasi body ada yang pakai S body, ada yang alder body, Yeah. ada yang mahogani. Oke. Beda-beda. Jadi beda-beda seri G kalian Dibikin langsung bingung lagi ya pokoknya ya. ya kalian check it out aja ke Website. boleh Boleh. atau enggak ya ke Cik aja langsung misalnya Ya. karena kita lagi ada di Cik. Yoi. Iya gitu. Jadi itu seri G. Nah kalau KX sendiri, nah sebetulnya
originally design gitar chord itu adanya di seri KX. Di KX justru ya. Yes, originalinya. Nah, di seri KX itu banyak banget yang di apa ya namanya ya? Yang dikembangkan. Oke. Sekarang di Senar 7 ada. Senar 7 ada di situ? Senar 7 ada di seri KX 307, 707, 507, banyak. Nah, di seri yang terbaru bahkan mungkin rilis tahun ini itu KX Pale Moon namanya. Pale Moon. Jadi dia punya fretnya tuh miring-miring. Apa kalau bahasa ininya? Miring-miring, fret miring kok saya jadi lupa sih. Makanya gue juga lupa nih. Ya udahlah kok miring-miring lah kira-kira lah. Bukan. Ya udah, biar ada yang jawab nggak? Ada yang jawab nggak? Scale. Multi scale. Bukan Multi scale. Bukan. Pokoknya yang miring-miring. Scale. Ada scale-scalenya gitu. Iya, lah. iya. Ya itulah pokoknya. Yang miring-miring, lalu ada yang scale-nya lurus-lurus, 7 string. Nah, kalau di seri KX itu yang seri atas itu kebanyakan dia pakai pickguardnya, pickup itu yang Fishman Fluence namanya, Fishman Fluence. Jadi Fishman-nya sendiri aja harganya udah silakan cek sendiri di website segala macem. Nah itu seri KX tersebut pun ingat tagline-nya chord, membuat sesuatu itu tidak harus mahal. Yes. Oke, lu dengan spek yang sedemikian kalau di gitar lain itu lu udah bisa beli X-Mac kali atau N-Mac gitu ya. N-Mac lah istilahnya. Vario gitu. Enggak N-Mac. Lu N-Mac. Tapi kalau lu di kayak gue menyebut merek enggak apa-apa lah ya, biar mereka juga. Nah, kalau misalnya di chord yang harusnya duit lu beli N-Max, lu bisa dapet yang Vario tadi. Yoi. Gitu loh maksudnya di chordnya. Jadi dengan spek yang wow, gitu loh maksudnya spek yang wow, tapi lu bayar duitnya tuh ya cocok buat lu deh. Iya, gitu. Bener. Itu kalau lu mau nanya, kalau tadi lu tanya seri-seri premium ada banyak banget. Gitu loh. Ini di elektrik nih, kita baru ngomong elektrik nih. Elektrik, betul. Belum ngomongin akustik, belum ngomongin bass, belum ngomongin ampli. Capek saya. Jadi kalau gue sih gue suka G gue. Oh, lu suka G. Oke. Girl maksudnya. Hah? Girl, Enggak, gadis. gitar. Oh, G, gitar. iya. Oh, kirain G. Oh. Kan karena saya suka G itu apa kan gitu. Gitar gitu. Oh, gitar. Chord yang seri G. Oh, chord gitu seri maksudnya. G. Nah, yang jelas dong, Mas. Iya, Jangan bener. saya suka G. Tadi kita konteksnya Salah jadi terus ya, gue bingung salah ini. terus gue. Ya boleh silakan. Iya dong. Bingung kita. Saya suka G Maka- gitu kan tiba-tiba. Diminum mas. Seri Les Paulnya dong. Nah. Seri Les Paul. Wah ini kita. Oke, seri Les Paul ini seri legend. Kita mundur ke 80-an 90-an kali ya. 60-an bro kalau Les Paul. 60-an. 50-an bahkan. 40 lah. 40 lah ya. Oke, seri Les Paul. Oke. Coba kita keluarin Ada koleksi kok, kita ada. Pokoknya gini, yang kalian sebutin apapun itu pasti ada di sini di Cik Musik. Yo Asik. Nah ini Oke. seri kita- CR. Oke, seri CR. Nah, seri CR sendiri gue kayak ini ya, CR aja. kayak guru ya. CR itu kan CR apa kepanjangannya? panjangannya Cristiano Ronaldo. Gue udah nembak dia masih ngomong itu tadi. Harusnya tambahin 7 belakang dong. Gue udah nembak dia bakal ngomong itu tadi. Sesuai sama namanya CR Classic Rock. Asik, klasik. Aja. Sesuai nih, Les Paul kan terkenal dengan Classic Rock kan. Oke. Siapa yang pakai Les Paul coba? Ya si Les Paulnya. Ya. Betul itu betul. Oke. Ini seri CR 100 yang paling best seller di maksudnya yang belum mau pemula oke, lu mau yang di tengah oke, lu yang profesional juga udah oke. Oke. Ini seri Les Paul CR 100. Warnanya Ada juga dua Les Paul warna. banget nih. Ada cherry. gua pegang Ini nih. warna apa ya? Sunburst. Depannya apa? Cherry. Cherry red sunburst. Cherry Red Sunburst. Cherry red sunburst. Yang kedua Black, warna black. Ada dua warna, cherry red sunburst sama black kita sediain buat teman-teman semua. Klasik rock, humbucker. Yoi. Ininya floating bridge. Oke, gayanya vintage. Oke, pertanyaannya terjawab. Ada CR50, ada CR100, ada CR200, CR 250. CR250. Nah,
Kalau CR250 itu ada banyak warna. Kita Oh, kasih pilihan warna yang banyak itu di CR250. 250. Ada warna biru, ada warna vintage sunburst, ada warna hitam, ada warna gold top. Wih, gold top mantap. Gold top yang biasa dipakai yang itu tuh, yang kalau orang Si- ke toko Hah? nyobain gitar Hah? pasti teng teng. Iya benar. Pasti itu. Lu enggak kan? Katanya langsung diusir tuh. katanya. Oke, gua tahu itu. Oke, lu Untung dulu gua Stairway to Heaven. asik. Sama aja. Diusir Sama juga. aja. Diusir juga. Lagu Peter Pan dong. Yo Apa namanya? Dia minta nyobain ini ya. Cek sound. Oke. Wah, enak nih kalau Ayo siapa yang berani? iya, ayo. Mau saya apa dia nih yang nyobain? Mas Virgo dong. Janganlah, nanti Gua- ketahuan skill saya. Gua tuning aja, Mas. Lu tuning aja ya. Oke, siap. Kru ya enggak gua Iya. kruin. Selaw. Santai. Lucky strike merah. Lagi strike. Asik sih ini. Asik ya? Gua udah pernah nyoba. Soundnya ya sabi banget sih ini. Buat main klasik rock ya. Sesuai nama dong. Klasik Buat rock. Klasik rock mainnya masa metal? Asik. Kenapa emang? Emang dilarang? Enggak dong. Dikit lagi. Dikit lagi, Mas. Apa? Cunnya dikit lagi. Tadi agak kedengaran. Masih baru soalnya, sorry. Yoi, biasa. Masih adaptasi. Barang baru keluar dari dus. Tadi barusan di display diminta cobain. Habis ini check out. Asik. Yo Gua kayak live Shopee jadinya. Gua beli kopi dulu boleh ya. Sambil lu main ya. Lah, jadi gue yang main nih tadi. Janjinya Mas Virgo yang main. Ini gitar Les Paul ini termasuk banyak. Aduh, ini mic turun mulu. Banyak peminatnya. Gue juga suka banget nih sama body Les Paul ini karena ya mungkin tontonan gue dari kecil Babang Slash ya. Jadi gue kalau ngeliat Les Paul tuh kayak aduh ya ampun kapan punya ya Oke. gitu. Berarti lu nyoba ini tuh dong yang tadi gue bilang. Yoi, coba ya. Bisa ya, tapi bisa ya? Nggak bisa dulu nggak? Udah. Ya gitu aja. Coba Mas Virgo dong. Jangan. Jangan ya. Kenapa emang Mas? Jangan. Saya cukup menjelaskan aja. Oke, siap. Nanti ditanya saya reguleran di mana. Kan nggak enak gua. Ntar jadwal masuk. Iya. Jangan. Budget berapa Mas? Nah, Gitu. iya, jangan. Oke, jangan ya. Biarin Alex saja karena dia dibayar untuk ini emang. LP banget LP. Ini lu pakai pickup mana? Pickup belakang apa pickup depan? Bridge. Oke, pakai pickup pickup bridge. belakang. Oke. Oh langsung mati ya. Mantep ya, mantep. Padahal ya. tadi gua udah nyanyi loh, dimatiin Iya. soundnya. Ya udahlah nggak jadilah. Udah udah gitu tuh. Iya. Jadinya tarik tunai. Salah kan tuh jadinya. Santai bro, santai. Pasti di check out kok. tenang. Grogol gua. Wih, sabi banget. Sumpah soundnya enak banget. Pakai Yang depan dong, yang depan dong. yang neck ya. Yang dong. Grogi dia, grogol dia. Itu gue dengernya agak males sih sebenarnya, cuman ya Nggak, udah. tapi zaman-zaman jadi gini, klasik rock itu di zaman saya yang kalau lu 2012 SD, 2009 gue udah kerja. Iya. Berarti gue SMA di zaman-zamannya Sheila on Seven lah. Wes. Ya, di zaman alias tahun. di zaman-zaman Sheila on Seven lah, 90-an lah gue SMA gitu kan. Nah, sound yang tadi kayaknya udah melekat lah istilahnya Yoi. di si Babang apa tadi Babang bilangnya? Gondrong ya. Babang Gondrong tadi tuh kalau tung teng kayaknya Ikonik sekali. licknya ikonik plus soundnya itu kayaknya udah nempel di sini gitu loh. Setuju gua. Nah ketika dia main tadi ya soundnya ya sama banget ya enggak pasti enggak. Cuman Enggak. mirip iya gitu loh. Persentase miripnya itu ya di atas 80% lah. Yoi.
menurut saya ya yang udah ini. Coba lagi Mas, sekali lagi dah. Sekali lagi ya. Satu lagu lah habisin. Ini Enggak, coba sekali lagi lah biar dia coba ya, ini biar banget. jelas nih. Ini Ya gua biar jelas banget nih. Les Ini Paul. pakai itu kalau itu harus pakai neck atau bridge pickupnya. Kalau melihat dari Babang Gondrong tadi, dia pakai yang neck Wing neck ya. agar suaranya lebih bold, lebih bulat gimana gitu. Kirain lu yang ngekruin waktu itu lu neckin gitu enggak ya? Enggak. Masa dia lagi main gue gini. Enggak sopan. Oke, siap. Coba ya sekali lagi ya. Sekali lagi. Coba teman-teman merem dengernya. Iya. Ya enggak? Merem terus ngebayangin Slash yang main gitu. Pasti Iya, jangan diliatin dia. Iya, kalau ngeliatnya gue pasti apaan sih lu gitu. Ya, coba ya merem ya. Kira-kira mau wakilin ya. Soalnya tadi kalau mau panjangin dia lupa. Soalnya baru belajar tadi. Iya, baru ngulik, baru ngulik. Baru ngulik tadi nggak enak ntar ketahuan lagi. Ini CR yang CR 100. 100. Yeah, CR 100. CR 100 habis sekali. Oke, ada CR tadi saya ulangin lagi CR 50, CR 100, CR 200, CR 250. 250. Kalau mau pilih warna yang di luar dari pattern klasik rock ada di CR 250. Warna yang lain lah, warna biru kayak Gold warna top tadi ada ya. gold top kayak. Jadi bisa kalau mau keluar dari pattern warna yang sudah ada. Oke, Chord selalu berinovasi menyenangkan para gitaris, musisi-musisi sekalian. Oke, untuk ini saya rasa kalau elektrik sudah banyak yang kita banyak omongin. ya, iya. Mungkin kalau ada yang mau nanya lagi kita Boleh, kasih boleh, waktu. boleh, Abis boleh. ini coba kita ngobrolin akustik dong bro. Akustik ya. Orang Ini kan akustik akustik ini juga ini banyak banget nih Mas pilihannya. pusing banget. Kalau gue lihat ya. Pusing untuk beli yang mana, pengennya dibeli semua. Oke, brother. Klasik. Nah, yang akustik pun juga Nah, ada ini kelas-kelasnya dia. nih. Oke. Ada tipe-tipe yang gue balik lagi. Oke. Kita keseringan kan ngasih temen-temen yang nyari Mas gitar akustik dong. Mau Oke. yang bisa dicolok apa enggak kan gitu ya. Colok Nanya apa gitu kan. enggak? Ya kan biasanya kalau sama customer kan kita Iya, santai. mau dicolok pendekatannya seperti itu. Ada berapa gitu. Masa begitu nggak Iya, boleh gitu Mas. iya. Kalau dicolok berapa duit kan Iya, gitu. Iya benar. Kalau Iya yang dong. kalau yang dicolok berapa? Iya, kalau nggak dicolok berapa? Kalau Kan nggak dicolok nanya gitu. berapa? Megang doang. Nyobain doang maksud gua. Oke. Emang nggak boleh megang Boleh, gitar? Mas. Iya. Boleh. Oke. Chord ini punya yang gua kenal ada AD810. Untuk yang baru mau mulai main gitar. Oke. Balik lagi. AD Balik lagi ke situ. 80. Oke. AD810. Ternyata Mas ini sangat menyayangi orang-orang yang baru main ya. Yoi, karena balik lagi Mas, kita kan Banyak dekat- sekolah di banyak sini. sekolah musik yang kesini pengen belajar gitar gitu loh. Ada Oke, ketertarikan untuk belajar gitar. Nah, makanya mereka nyari gitar dong Mas buat pemula gitu. Oke. Jadi gini, chord elektrik sudah. Nah, kalau akustik itu ada akustik, ada nylon sebenarnya ada dua pilihan ya. Ada yang nylon itu yang kalau orang bilang yang enggak apa? Enggak sakit Nggak kalau sakit. orang belajar nylon. Klasik, orang klasikal lah misalnya. Lalu di chord sendiri sebenarnya kembali lagi sebetulnya chord itu sudah menciptakan semua gitar itu semua range, semua apa? Pilihan mulai dari Semua bentuk kalangan body. dah. Iya, semua kalangan ada Semua lah di kalangan chord. Lu pada menjawab banget lah chord apapun lu ada aja di chord. Yes. Oke, nah AD810 sendiri sebenarnya nih Mas, historinya nih, Yes. history. Ah. Jadi chord itu akustik itu awalnya semua diproduksinya di China. Oke. Oke, sebenarnya produksi kan Korea kan. Ah. After itu ada di Korea, ada di China. Hmm. Nah, chord itu sebenarnya kalau teman-teman semua yang lihat atau teman-teman yang tahu bestsellernya chord di zaman-zaman tahun emasnya tadi beli 2012 kan Yes. atau apa itu serinya SFX. SFX. SFX 1F namanya. Wih. Kalau orang 1F kenapa dibilang SFX 1F? SFX 1F itu adalah Fishman. Oke. Jadi yang mempelopori nih saya Ah. kasih ya saya garis bawah garis ini. bawah ya, garis bawah. Saya bold nih. Set gitu. Set. Di bold nih. Yang mempelopori gitar akustik memakai Fishman Fishman. itu adalah chord.
Valid ini ya. I guarantee. Garanti ya. Saya garansi itu. Kenapa? Sejak 2009 saya mendistribusikan cord semua Fishman dengan harga Nah, yang available banget buat kantong-kantong orang Indonesia Yoi. di zaman itu. Oke, di yang lain, di brand lain pakai Fishman masih, aku ingat banget SFX itu masih di 2 juta sekian, yes. 2.500.000 gitu loh. Gila lo 2.500.000 pakai Fishman zaman itu. Zaman itu ya. Di mana semua gitar 2.500.000 sudah paling tinggi loh. Ada yang 1,9, ada yang di zaman 2012 sekian lah ya. Nah, di zaman itu lalu SFX 1F itu dulu. Lalu kita secara itu kita ajukan untuk bikinlah sesuatu yang bisa lebih merakyat lagi. Oke. Yang tadi sudah merakyat, kita minta bikin lagi yang Lebih lebih merakyat merakyat lagi. lagi. Karena Indonesia kuat banget dengan kata-kata dukungan rakyat gitu Iya. kan. Kalau rakyat bersatu semua menang. Oke. Saya jadi kayak ini apa? Anggota DPR, pilihlah Alex nomor 1. Iya. Coblos. Ini wakil saya. Ya. Oke, siap. Kalau kita jadi, tenang, harga gitar semua Naik. karena biaya kampanye mahal. Iya, betul. Oke, intermezzo sedikit tadi. Iya. Jadi gini. Oke, gitu like ya. Oke. Jadi Ya, gini. gimana nih? Gimana? Jadi gitar akustik kita ciptain lah, maksudnya produksilah seri AD sebetulnya. Oke. Dulu paling range bawahnya itu SFX. Lalu terciptalah seri AD. AD810E diawalin dari AD810E namanya. AD810E. Nah, kenapa disebut E bukan F? Karena tidak pakai Fishman lagi. Oke. E itu adalah E itu elektroniknya chord. CE304 namanya. Nah, sejak E itu adalah diproduksilah di Indonesia. Oke, akustik itu diproduksi di Indonesia. Dari mulai seri yang E tadi, Oke. AD810E. Dengan range harga saya ingat banget. Saya masih maksudnya recall member saya itu 1,2 di zaman 2012 2013. 1,3 AD810E. Wah, itu gila. Itu booming banget. Itu membuat omset chord itu langsung Meningkat jauh. Nah, ya berjalannya waktu akhirnya permintaan tambah banyak dong. Yoi. Inflasi Indonesia kan, inflasi harga mulai up lagi, kita nggak ketinggalan ide. Kita karena permintaan seri-seri AD itu banyak, kita ciptain juga AD810 tapi yang non preamp. Yang sampai detik ini itu yang menjadi favorit buat para tadi. Yoi. Orang datang, "Mas, cari gitar buat pemula." Itu udah paling cocok. Jreng, Itu udah paling AD810. Mana ini kok nggak nongol gitarnya? Ya. Mana nih? Coba. Ketika orang nanya, "Mas, saya mau beli gitar pemula dong, Mas." "Oh, tenang." Jreng. Nah. AD810. Ini adalah jawaban. Itu dia. Ini adalah jawaban. Ini tadi hilang, tadi nongol ya jadi ya. Ntar diedit ya. Tadi edit ya. Jring gitu kayak aku ini. Jadi nongolnya ini gitu loh. Nah, inilah yang sampai sekarang bukan menjadi ya, maksudnya salah satu bikin melekat gitu loh. Di itu. Nah, lalu ya kembali lagi akustik itu, kalau teman-teman semua lihat, mau di tongkrongan, mau di kafe, mau dimanapun itu juga pasti logo atau gitar chord itu nggak pernah lepas ketika orang audisi ajang pencarian bakat kayak atau apa kayak. Lihat deh yang audisi segala macam, pasti ketika nongol bawaannya gitarnya Chord. chord sudah menjadi darahnya para gitaris di Indonesia. Yoi, Asli, setuju sejuta gua, umat. setuju Jadi gua. chord di mana-mana orang chord. Nyebut gitar chord pasti orang tahu. Pasti tahu. Pasti tahu. Ya Kalau itu, nggak tahu, karena affordable, speknya mewah gitu loh. yoi. Oke. Seri akustik itu banyak. Lalu kembali lagi, chord tidak hanya di seri-seri itu. Kalau AD itu AD810, AD810E, AD880 yang dia cutaway, lalu lebih glossy. Lalu ada lagi seri Earth 70, Earth 60, Earth 100. Earth kita kayaknya punyanya yang mini. Ya, ada Earth mini banyak. Jadi pilihan. Kalau mau bodinya lebih kecil ada seri GA,
GAMEDX namanya. MEDX. GADX. Lalu ada lagi yang seri CJ, banyak. CJ. Kalau mau yang body agak jumbo, serinya CJ. CJ ya. CJ Quart body jumbo. Ya Bener nggak? agak sedikit inilah. Gemuk. Gemuk. Oke, GA. Banyak seri. Kalau seri akustik serinya variannya banyak sekali. Banyak banget. Jadi menjawab kebutuhan sekali. Kalau mau yang lebih premium lagi ada seri Gold. Seri Core. Ada lagi yang dia punya pick up. Oke. Terus ada knob buat volume sama tone-nya tuh. Oke, itu di seri CJ Retro. CJ Jadi kalau Retro. mau yang agak-agak retro, ada namanya CJ Retro. Coba deh. Retro. Coba boleh dong. Coba deh. Kalau pengen lihat CJ Retro. Oke. Warnanya juga unik nih. Enggak, tolong enggak. Sebenarnya nah, kalau kalian Fiersa lagunya apa? April. Fiersa Besari lagunya. April. Terus apa? Nah, dia salah satu video klipnya kalau kalian itu Oh, ada. dia pakai ini. Oh, Tapi Fiersa besar enggak, ya. iya, tapi kita nggak endorse ya maksudnya. Iya, ya. iya, Dia pakai ini. Kalau videonya ya, lagunya apa yang dia lagi booming itu? Apa tuh judulnya? Nah, kayaknya itu deh di video klip itu deh. Dia main pakai ini nih. Coba aja kalian dengerin Fiersa Besari. Dia Cari main gitar pakai ini. ini. Iya, dia pakai ini. Komang juga pakai ini. Oh. CJ Retro. Jadi ya tampilannya kayak ya Iya, finishingnya iya, retro gitu ya. Ini namanya Sunburst Teardrop namanya. Teardrop. oke. Teardrop. Asik. In my eyes. Oke, Kayak sudah lirik pakai lagu. Fishman, udah pakai Fishman. Oh, Kembali ini lagi. Ini Fishman ya? Fishman brother. Oh, iya. Ini namanya Fishman Neo D. Neo D. D Humbucker. Neo Hambak, oke. Neo D Humbucker. Ketika kalian cek di webnya Fishman, ini harganya nggak masuk akal ketika dipasangin sama chord sebenarnya. Ini lu CJ Retro cuma 3,7 bro. 3,7. Ininya aja kalau kalian lihat di webnya Fishman, Oke. wah harganya kalian akan melongo gitu loh. Coba gue penasaran berapa ya? Ya lu ini aja, lu lihat aja dolarnya berapa ya? Coba ya. Ya coba. ya. Apa Nah, tadi namanya? itulah kenapa chord itu selalu dibilang menciptakan suatu produk dengan spek yang premium, tinggi, ya kan? Tapi harganya affordable buat kita orang Indonesia. Bahkan orang luar pun affordable banget harganya. Oke, dia ngecek nih, Neo D. Neo Ayo. D Humbucker ya. Iya. Wait. Ini ada macam-macam sih, variatif. Cuman gua nggak tahu yang mana yang original deh. Apa di websitenya si ini langsung? Bro, ini aja harga Neo D-nya di sini kalau gua 3.116.000, Bro. Tuh, 3.116.000 tuh. Oh iya. Ah iya mirip nih, iya benar. Itu 3.116.000. 3.100.000. Masa harga gitarnya 600.000? Itulah kelebihannya chord Itu ya. teman-teman semua. Jadi Jadi chord segitu, Pak. pickupnya udah segitu. Jadi chord Buset. itu menciptakan sesuatu yang ya pas di kantong kalian. Bisa Oke. dibilang chord ini adalah brand yang amat sangat royal ya. Ah. Pokoknya ngasih semaksimal mungkin buat para customernya gitu. Oke, itu bener banget. Iya kan? Karena from musician to musician. Asik. Gokil. Keren. From musician to musician. Oke. Itu ya ini contoh-contoh yang boleh dibilang menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Chord kenapa bisa murah? Yes. Ya karena chord tadi from musician to To musician. Untung nggak chord? Ya pasti untung. Kalau nggak untung Nggak jualan. Nggak jualan. Iya. Semua juga untung. Tapi ada yang untungnya mau banyak, ada untungnya mau dikit, ya kan? Ya kita nggak usah ngomongin untung lagi. Lu Ya, gila. Yang penting teman-teman Yang kita penting semua Para terjawab. musisi puas, chordnya puas, kan gitu. Yoi. Win-win solution itu Yoi. namanya, Bro. Oke. Saya rasa untuk akustik Cukup. kalau ada yang mau bertanya kita kasih waktu. Boleh. Dan kalau mau cari tahu sendiri di websitenya chord, boleh banget. Silakan. Mau ke Chicks Music, boleh banget. Mau nyobain langsung di Chicks, boleh banget. Kebetulan Boleh. kita juga lagi ada chord experience at Experience. Chicks Music. Kalian bisa ngeliat langsung, nyobain langsung. Sampai dan- tanggal berapa nih chord experience-nya? Wah, belum ditentukan. Oke. Tapi Wih, masih gila. panjang. Gila, Bro. Panjang banget, Bro. Kapan lagi Mas dikasih kebebasan untuk mencoba beberapa gitar? Yes. Ya, enggak? Full di sini. Full. Full di sini. Cuman nggak bisa divideoin karena terlalu full. Ah, ah. Sesek. Iya, sesek. Sorry banget. Sorry banget.
yang paling bisa kalian datang ke sini. Yeah. Oke. Terus kedua, jangan lupa pantengin terus Cik Musik punya Yes. Instagram atau YouTube dan sebagainya, karena di situ ada info-info tentang yang lagi rame sekarang nih dibahas apa? Gitar Wars ya. Gitar and Bass Wars. Gitar and Bass Wars. Itu- Pantengin terus. Itu gimana ya? Saya Untuk para gitaris dan basis nih, hadiahnya gitar, Pak. Lu kapan lagi? Maksud gua Dapat gitar, dapat ampli, gitar. Yoi. dapat kabel, Yes. pokoknya lengkap lah. Lu tinggal main. Senar. Senar, semua Senar dapat. itu untuk para gitaris mahal loh. Yes, yes, enggak. yes. Oke. Enggak. Pantengin Itu amat terus sangat tuh. berharga. Pantengin terus Lu cek di informasi dari Instagramnya IG-nya, Chicks. Instagramnya Chicks. Apalagi Lex, ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Lanjut. Kita lari ke bass kali ya. Oh, bass boleh. Nah, bass ini sebetulnya kalau bass ikonik dari chord Yes. itu namanya Artisan Series. Artisan. Artisan Series. Bukan dulu ya, maksudnya sebelum-sebelumnya pernah ada kolaborasi dengan Josh Paul, Oke. seri RB dulu, zaman dulu. Lalu sekarang yang terbaru itu sama Elric Bass. Elric Bass itu bersama dengan Derek Bennett. Mungkin kalau kalian semua basis mungkin tahu Derek Bennett kolaborasi. Oh, satu lagi, kalau yang gitar elektrik itu kan dari dulu kan chord banyak kolaborasi ya. Mau dari Scorpion mau dari yang paling hype, bukan paling hype, maksudnya yang lagi terbaru juga Matthew Bellamy, Muse. Oke. Itu kan seri Meta. Dulu MBC namanya, sekarang seri Meta. Itu kan dia kerjasama sama Hugh Manson. Hugh Manson itu adalah luthiernya di UK. Lalu dia yang biasa bikin maksudnya gitar-gitar custom buat artis-artis. Signature-nya lah gitu Ya, ya. Matthew Bellamy kerjasama sama Hugh Manson beserta Matthew Bellamy ke chord gitu loh. Jadi Oke. dibikinlah yang seri Meta. Oke, sama Hugh Manson. Jadi mereka tuh bangga dengan satu chord. Terus kedua, produksi Indonesia tuh sudah sangat diperhitungkan untuk orang-orang luar gitu. Harusnya kita orang Indonesia bangga dengan apa yang sudah diproduksi di Indonesia. Harusnya ya. Gokil. Tepuk tangan dong buat Chord teman-teman. Gokil. Ada pertanyaan atau apa sebelum saya mau pulang? Enggak ya. Sabar. Closing dulu kalau mau pulang, jangan langsung pulang dong. Ya. Tiba-tiba udah mesen Grab aja nih. Enggak, tadi kru saya udah saya suruh kru. Wes, ngeri. Oh, udah suruh mindahin mobil ke depan tadi ya? Sudah. Yang 2 pintu kan tadi kan? Aduh. Perasaan dari tadi gua kena mulu nih, apa gigi gua yang kepanjangan nih. Sekarang kita lari ke bass. Oke, bass. Jadi Artisan Series tadi mungkin boleh Yang gua kenal sih ada Artisan, ada B5. ya itu B4. itu Artisan Itu masih Series. Artisan. Oke, seri Artisan itu dari A. Kakaknya A ya. A6. Kalau dari adeknya tuh C. B, A. Oke. Nah, seri A itu A4, A5 dan sebagainya. Kalau seri B ya B4, B5 dan terbaru ada B5 elemen namanya. Oke. Kenapa disebut elemen? Karena sekarang yang B5 dan B4 elemen itu adalah karena dipakein roasted maple. Oh. Oke, karena pakai roasted maple. Lalu ada seri C. Nah, seri C ini kebanyakan dulu C+. Seri C itu yang serinya tuh kayak zebra, bodinya itu finishingnya kayak body zebra gitu ya. Lalu terbaru seri C itu karena banyak permintaan dibikinlah yang solid color solid, warna yang solid. Jadi ada merah, ada biru, ada hitam. Itu di chord. Lalu di seri GB. Nah, GB ini body jazz bass lah. Yoi. Yang Kemarin gua terbaru. coba enak banget, Mas. Ya, GB itu. GB 64, GB 74, ya seri GB lah. Yang Iya. terbaru adalah GB Fusion. Fusion. Ini salah satu kebanggaan kita orang Indonesia dan seluruh basis Indonesia mungkin. GB Fusion itu adalah berangkat dari Mas Indro Harjodikoro sebetulnya. Oh. Jadi Mas Indro dan PT Chord itu Beliau pakai tipe yang itu. Iya, jadi PT Chord kan dari dulu kan Chord secara ini kita kerjasama sama Mas Indro sebagai endorser kita. Endorser Chord ya. Yeah. Udah lama sekali ya. Sudah lama kali, puluhan tahun bahkan boleh dibilang, sama sudah banyak seri yang di seri Mas Indro yang dibikin. Nah, Chord melihat ada permintaan banyak di luar juga meminta. Akhirnya 2024 ya kalau nggak salah ya, 2024 atau 2025 saya nggak tahu persisnya.
diciptainlah GB Fusion. Oke. Sebenarnya GB Fusion itu adalah kerjasama antara Mas Indro dan PT Cord Oke. untuk bisa dijual ke maksudnya permintaan dari keluar negeri juga. Jadi semua produksi GB Fusion itu sebetulnya kolaborasi antara Cord dan Mas Indro. Oke. Tanpa ada memang signature atau tanda tangan Mas Indro gak ada, tapi secara build, secara spesifikasi dan sebagainya itu antara R&D antara Mas Indro dan PT Oke, Cord. oke. Jadi kita harus bangga orang Indonesia, Yes. terutama basis ataupun musisi bahwa kita ada mewakili Mas Indro mewakili kita semua untuk kebanggaan kita memproduksi sebuah bass Betul. yang diminta oleh seluruh dunia. Itu dia. Give applause buat Mas Indro. Mantap, mantap, mantap. Oke, gimana? Ada teman-teman yang komen-komen lagi atau mau nanya apa? Atau mau gua closing nih? Nah, kalau yang bass yang paling banyak dicari buat kembali lagi pemula, itu seri action bass. Action bass. Oke, nah action bass ini sebelum closing ya, Iya, action iya, iya. bass ini Oh, yang ini. yang paling favorit, Bro. Oh, gitu. Kenapa favorit? Gini. Satu, spesifikasinya ya saya bukan males sih. Nggak perlu ngomongin spesifik lagi karena orang udah pada tahu lah. Iya. Core itu sudah pasti ini. Nah, kelebihannya ini dia lu harga 2950, Bro. Iya. Sudah aktif. Aktif, betul. Sudah aktif, Bro. Jadi dia sudah aktif dan soundnya itu tuh bukan cuman buat pemula doang. Banyak orang reguleran ya, banyak orang yang semi profesional. Yes. Saya lihat, pakainya action gitu loh. Oh. Sebelum di upgrade, setelah pakai ini dapat fee, akhirnya di upgrade. Tapi ini tetap menjadi Pilihan utama. Oke? Dan doi pick up-nya kayak precision ya. Yes, ini precision Ngeri. precision bass. Keren. Oke. 2950 udah dapat bass aktif Yo, yang udah siap tempur. Wah, enak ya. Oke ya, saya nggak perlu. Mas Virgo ternyata ini basis ya. Cukup saya gitu aja sedikit. Asik. Dung tak dung. Oke. Gile. Ada pertanyaan sebelum Ya. closing? Atau Mas Virgo mau menambahkan apa nih? Pesan-pesan deh buat Pesan-pesan. teman-teman. Oke. Pesan-pesan buat teman-teman yang closing. bingung nyari ya. Oke. Info loker saya mau jadinya dong. closing sedikit aja Yes, bahwa buat teman-teman semua gitaris, basis maupun musisi semua, kita harus bangga dengan produk Cord yang sudah diproduksi di Indonesia sejak tahun 95. Yang memberikan yang memproduksi semua kebutuhan kita semua ada di Cord ini, mau dari seri akustik dan segala macam dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi menurut saya jangan ragu untuk beli Cord dimanapun kalian bisa dapatkan. Oke, karena kita berada di Cik, jangan lupa silakan datang ke Cik Musik di Jalan apa? Pemuda nomor 65 Rawamangun, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke, untuk Jabodetabek kalau memang butuh Cord segala macam silakan datang ke Cik Musik. Yes. Dari saya thank you buat semua yang nonton live ataupun yang Tepuk tangan akan melihat podcast ini. Yes. Jangan ragu untuk beli Cord sekali lagi. Yo, Subscribe cukupnya YouTube-nya karena bakal ada info-info yang lebih menarik lagi ke depannya. Oke, dan jangan lupa datang ke Cik Experience. Oke, yang buat basis, buat gitaris yang merasa berjiwa competition, Yes. jangan lupa daftar Guitar Wars dan Bass Wars ya. Yo, Gitar and Bass Wars. Guitar and Bass Wars. Pantengin terus IG-nya Cik Musik. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih Mas Virgo, tepuk tangan dong semuanya. Terima kasih banyak Mas, udah bagi-bagi sharing-sharing ilmu. Siap. Ya kan, Thank you. memperkenalkan beberapa tipe dan spesifikasi dari Oke. gitar dan bass dari Cord. Dan gue juga jadi terbuka nih ya kan. Akhirnya gue mengenal beberapa seri dari Cord yang selama ini gue anggap sama aja. Ternyata banyak banget yang bisa kita ambil dari materi dari Mas Virgo ini. Siap. Terima kasih Mas. Thank Terima you. kasih Mas ya. Semoga kita ada kesempatan lagi nih Pasti. untuk ketemu. Calling di aja, lain Bro. waktu. Calling aja. Yoi. Calling asisten saya jangan lupa. Asisten saya dulu. Masih sombong ya. Masih sombong. Oke, sampai jumpa di BMC minggu depan. Saya pamit dan Mas Virgo pamit. Oke, saya pamit. See you guys. See you.